Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifa Zahara Utami dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi pada manusia bagian ginjal. Tetapi, sebelum kita masuk pada materi inti, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem ekskresi dan bagaimana fungsinya. Jadi, yang dimaksud dengan sistem ekskresi adalah proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak dipergunakan atau tidak berguna bagi tubuh seperti urin, keringat, karbon dioksida, uap air, dan cairan empedu. Lalu, fungsi dari sistem ekskresi ini yaitu yang pertama, menurunkan kadar zat produk metabolisme, yang kedua, melindungi sel-sel tubuh dari makanan yang bersifat racun, yang ketiga, menjaga keseimbangan cairan tubuh atau homeostatis. Yang keempat, yaitu membantu mempertahankan suhu tubuh. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sistem ekskresi dan bagaimana fungsinya, kita langsung saja masuk kepada materi inti, yaitu sistem ekskresi pada ginjal. Yang pertama, letak ginjal. Tubuh memiliki dua ginjal yang bentuknya sama seperti dengan kacang merah. Ginjal terletak di bagian kanan dan kiri tulang pinggang di dalam rongga perut. Ginjal kanan lebih rendah posisinya dibandingkan dengan ginjal kiri, karena ginjal kanan harus berbagi tempat dengan hati. Yang kedua, struktur ginjal. Ginjal terdiri dari cortex renalis, medulla renalis, calyx, kapsul fibrous, pelvis renalis, dan ureter. Ginjal juga terhubung langsung dengan pembuluh darah, vena, dan arteri. Ginjal tersusun oleh 3 bagian utama, yaitu 1. Korteks. Korteks terdiri dari kurang lebih 1 juta nefron. Nefron merupakan unit fungsional dan struktural terkecil dalam sistem ekskresi ginjal. Setiap nefron terdiri dari 1. Badan Malpighi, 2. Saluran nefron. Saluran nefron itu terdiri dari tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal. Ketiga, badan Malpighi mengandung glomerulus yang diselubungi oleh kapsula Bowman. Yang keempat, glomerulus terbentuk atau membentuk seperti anyaman pembuluh darah yang digunakan untuk menyaring darah. Yang kedua, yaitu medula. Medula terdiri dari tubulus contortus dan collectivus. Yang ketiga, pelvis renalis. 3. Fungsi ginjal. Ginjal memiliki beberapa fungsi, di antaranya 1. Menjaga keseimbangan air di dalam tubuh. Kedua, membuang sisa metabolisme yang bersifat racun dalam tubuh. Ketiga, mengatur kandungan elektrolit. Keempat, menjaga tekanan osmosis. Kelima, menjaga asam basa cairan darah. Yang keenam, menghasilkan eritropoietin dan kalsitriol. Lalu selanjutnya yaitu proses ekskresi ginjal atau proses pembentukan urin. Pembentukan urin. Pembentukan urin ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, filtrasi. Filtrasi terjadi di glomerulus. Yang kedua, reabsorsi. Reabsorsi terjadi di tubulus proximal. Yang ketiga, augmentasi terjadi di tubulus distal. Filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat kecil keluar melalui pori-pori kapiler sehingga membentuk atau menghasilkan filtrat. Cairan hasil filtrat tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalsium, kalium, dan klor. Filtrat disimpan sementara di kapsula Bowman.
darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah. Filtrat yang tertampung di dalam kapsula Bowman disebut sebagai urin primer. Reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal ini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut kembali ke dalam sel, kemudian ke dalam kapiler darah, ke dalam ginjal. Cairan hasil reabsorpsi disebut sebagai urin sekunder. Urin sekunder ini mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin yaitu memberikan warna kepada urin dan urea memberikan bau pada urin. Urin sekunder selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian ke tubulus distal. Pada saat di lengkung Henle, urin sekunder ini masih melakukan reabsorpsi. Augmentasi. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai di tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh merupakan urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal, kemudian keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju kandung kemih atau tempat penyimpanan sementara urin, kemudian urin keluar melalui uretra. Jadi, proses pembentukan urin itu dimulai dari ginjal. Setelah dari ginjal, kemudian ureter. Dari ureter, ia akan menuju ke kantung kemih atau tempat penyimpanan sementara urin, lalu yang terakhir akan dikeluarkan oleh uretra. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana proses ekskresi pada ginjal atau proses pembentukan urin, lalu apa aja sih penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi ginjal atau pada ginjal ini? Jadi, penyakit-penyakit yang dapat terjadi pada organ ginjal atau sistem ekskresi ginjal yaitu yang pertama, gagal ginjal. Yang kedua, infeksi ginjal. Yang ketiga, batu ginjal. Yang keempat, radang ginjal. Oke semuanya, cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai sistem ekskresi manusia bagian ginjal. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.